Sebagaimana bagian lain dari Pulau Sumatera, masuknya agama Kristen ke Pakpak dan Dairi telah dimulai sejak tahun 1861, melalui Rheinische Missionsgesellschaft atau RMG. Secara khusus agama Kristen masuk ke Pakpak Dairi, melalui pekabaran Injil atau Zending Batak. Pardonganan Mission Batak mengutus Pendeta Samuel Panggabean mengabarkan Injil di Tanah Pakpak pada 7 September tahun 1905, setelah sebelumnya melakukan pekabaran Injil ke Simalungun. Ibadah perdana dilaksanakan di rumah keluarga Raja Sibayak Pakasior Manik di Desa Kuta Usang Suak Pegagan. Sejak itu Injil terus disebarkan, hingga pada 3 Maret tahun 1963 berdiri GPPD Simerkata Pakpak Sumbul. Gereja ini yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya Gereja Protestan Pakpak Dairi secara mandiri, setelah dimekarkan dari Huria Kristen Batak Protestan. Belanda melalui VOC telah menginjakkan kakinya di Banten pada 1603, bahkan pada tahun 1602, telah dibentuk Majelis Gereja di Batavia yang melaksanakan perjamuan kudus pertama pada Januari tahun 1621. Awalnya gereja hanya diperuntukkan melayani jemaat orang Eropa. Baru 2 abad kemudian misi mulai dilakukan secara serius di Indonesia. Meskipun demikian, sampai tahun 1850 tercatat hanya ada 17 orang pendeta, 27 orang misionaris Protestan, dan 9 orang pastor Katolik Roma yang bekerja di Indonesia. Kemunculan para penginjil besar pribumi menjadi kunci penting bagi penyebaran agama Kristen di Jawa. Di antara para penginjil besar pribumi yang dilahirkan di abad ke-19 ialah Paulus Tosari, Kiai Tunggul Wulung, dan Kiai Sadrah. Kiai Sadrah, lengkapnya Raden Abbas Sadrah Surapranata lahir di Demak tahun 1835. Sekitar tahun 1864, Kiai Sadrah yang bernama asli Raden Abbas, bertemu dan belajar katekisasi dari seorang penginjil bernama Hoezo. Tahun 1867 Raden Abbas dibaptis, dan memperoleh nama baptis Sadrah. Selanjutnya menggunakan metode debat umum sebagai sarana pekabaran Injil, Sadrah menarik pengikut dan membangun banyak komunitas Kristen di pedesaan yang disebut Golongane Wong Kristen Kang Mardiko. Komunitas inilah yang setelah wafatnya Kiai Sadrah terhimpun dalam Gereja Kristen Jawa, Gereja Kristen Indonesia, dan beberapa denominasi lainnya. Ibrahim Tunggul Wulung yang pernah menjadi guru Kiai Sadrah, melakukan banyak akulturasi berbagai ritual Kristen. Ia memulai pekabaran Injil dari Mojowarno, di mana gereja tertua di Jawa dibangun. Tunggul Wulung menggunakan metode jejagongan atau bertutur saat melepas lelah dan debat umum. Ia berhasil mengumpulkan banyak pengikut di Jawa Timur hingga Jawa Tengah, yang selanjutnya berafiliasi dengan Gereja Kristen Jawi Wetan. Dari Surabaya, Paulus Tosari seorang penginjil keturunan Madura juga melakukan pekabaran Injil di Jawa Timur. Tosari merupakan murid Coenrat Lawrence Coelen seorang Rusia kelahiran Ungaran Jawa Tengah yang menjadi salah satu tokoh penting berdirinya GKJW. Coelen dan Johannes MD melakukan baptisan pertama di Surabaya 12 Desember tahun 1843 yang menandai semangat penginjilan di Pulau Jawa. Ibadah nuansa etnik yang diadakan saat ini adalah dalam rangkaian HUT GPIB ke-75 tahun dan sebagai bentuk syukur atas karya Tuhan yang telah memperkenankan Injil diberitakan dan mempersatukan jemaat GPIB Maduma Medan.